Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan modul acara mengenai perubahan wujud benda yang dianggotai saya Adi Setiawan dengan NIM 2452000097, Anin Nur Aisyah 2452000094, Erlifa Kusnul Khotimah 2452000096, Saripah Wardani 2452000101, Anindita Diah Puspitasari 2452000105, Ainur Hanifah 2452000114, dan Nasika Naja Naila Putri 2452000121. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda akibat pemanasan dan pendinginan melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mencubit, mengembun melalui percobaan sederhana dan menyajikan hasil pengamatan serta atau secara lisan maupun tulisan. Baik, untuk selanjutnya yaitu indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai wujud benda seperti padat, cair, gas, beserta contohnya. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, serta faktor penyebabnya. Untuk yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan hubungan antara panas atau pendinginan dengan perubahan wujud benda berdasarkan hasil percobaan. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan percobaan perubahan wujud benda dengan menggunakan alat atau bahan sederhana sesuai langkah kerja. Yang kelima, peserta didik mampu mengamati dan mencatat hasil perubahan wujud benda secara runtut dan sistematis. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan atau presentasi sederhana. Yang ketujuh, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong dan bekerja sama dalam kelompok saat melakukan percobaan. Yang kedelapan, peserta didik bersikap kreatif dalam menyajikan hasil percobaan. Yang kesembilan, peserta didik menunjukkan kendala kritis dengan memberikan jawaban atau argumen saat berdiskusi tentang hasil pengamatan. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi awal. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik belum mengetahui berbagai wujud benda seperti padat, cair, dan gas, sedangkan setelah pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai wujud benda beserta contohnya. Untuk yang kedua yaitu sebelum memulai pembelajaran, peserta didik belum memahami perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun beserta faktor penyebabnya, sedangkan setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk yang ketiga yaitu sebelum melakukan pembelajaran, peserta didik belum memiliki pengalaman melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Sedangkan setelah pembelajaran, peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana dengan alat dan bahan yang sesuai serta menyajikan hasilnya. Untuk yang keempat yaitu sebelum memulai pembelajaran, peserta didik belum menunjukkan sikap gotong royong dan tanggung jawab dalam bekerja kelompok. Sedangkan setelah pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dan menunjukkan sikap bernalar kritis dalam menyampaikan hasil pengamatan. Dimensi profil kelulusan. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Peserta didik mampu menganalisis informasi dari percobaan, menghubungkan sebab akibat, pendekatan wujud benda, serta menarik kesimpulan yang logis. Yang kedua yaitu kreatif. Peserta didik dapat membuat laporan atau cara penyajian hasil percobaan secara kreatif, misalnya dalam bentuk bagian, gambar, atau penjelasan sederhana. Lalu yang ketiga yaitu gotong royong. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan percobaan, berdiskusi, dan saling membantu memahami konsep dan perubahan wujud benda. Kita masuk pada sarana dan prasarana. Untuk sarana itu ada air, es batu, lilin, sendok logam, kompor kecil, dan juga gelas kaca. Semua sarana ini digunakan untuk menunjukkan berbagai proses perubahan wujud zat seperti mencair, menguap, membeku, menyublim, dan mengembun. Prasarananya ada ruang kelas dan juga laboratorium. Digunakan sebagai tempat pelaksanaan percobaan dan juga diskusi. Lalu target peserta didik, ini peserta didik reguler
kelas 4 yang mampu mengikuti pembelajaran sesuai kegiatan dalam modul. Lalu ada modul pembelajaran. Ini menggunakan discovery learning. Nah, model ini menuntun peserta didik menemukan sendiri konsep perubahan wujud benda melalui pengamatan, percobaan, dan analisis. Nah, guru berperan sebagai fasilitator. Lalu selanjutnya yaitu metode pembelajaran, meliputi percobaan atau eksperimen, lalu ada diskusi, tanya jawab, ceramah singkat, penugasan, dan juga ada presentasi. Nah, metode-metode ini mendukung peserta didik untuk aktif memahami teori melalui praktik dan mampu menyampaikan kembali pemahaman mereka. Pendekatannya berupa berdiferensiasi berbasis TPACK atau Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, artinya pembelajaran dirancang dengan konten yaitu materi perubahan wujud zat, pedagogical yaitu metode belajar yang bervariasi, lalu ada technological yaitu memanfaatkan alat sederhana atau media digital bila perlu untuk membantu pemahaman peserta didik. Pengetahuan dan keterampilan yang ingin dicapai peserta didik. Yang pertama, peserta didik mengetahui jenis-jenis perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, menguat, menyublim, dan juga mengembun. Nah, yang kedua, yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud zat dan menyajikan hasil dalam bentuk laporan ataupun presentasi. Nah, yang terakhir itu ada pemahaman bermakna, yaitu perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh panas atau kalor. Nah, penambahan panas seperti mencair, menguap, menyublim. Nah, pengurangan panas seperti membeku dan juga mengembun. Nah, dengan memahami konsep ini, peserta didik bisa menjelaskan fenomena sehari-hari seperti mencair, air yang mendidih, embun di pagi hari, atau kapur barus yang semakin lama semakin habis. Pernyataan pematik. Yang pertama, mengapa es batu bisa mencair? Yang kedua, apa yang terjadi jika es batu dipanaskan terus-menerus? Yang ketiga, bisakah uap berubah menjadi air? Urutan kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal, yang pertama, guru akan memberikan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru menanyakan hal-hal yang sering dilihat oleh siswa. Contohnya, es mencair, air mendidih. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan inti. Yang pertama, stimulation, yaitu pemberian rangsangan. 4 guru menampilkan video perubahan wujud zat dan memancing rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, problem statement, yaitu identifikasi masalah. 5 siswa mengamati benda-benda yang mengalami perubahan wujud dan mendiskusikan penyebabnya. Yang ketiga, data collation, yaitu pengumpulan data. 6 siswa melakukan percobaan sederhana. Contohnya, mencairkan es dan memanaskan air. Keempat, data polling, yaitu pengelolaan data. 7 siswa mencatat hasil pengamatan pada tabel di LKPD. Kelima, verification, pembuktian. 8 siswa bersama guru menyimpulkan jenis-jenis perubahan wujud zat. Keenam, generation, yaitu menyimpulkan. 9 siswa bersama guru menyimpulkan jenis-jenis perubahan wujud zat. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan akhir, meliputi guru memberikan penguatan konsep dan umpan balik terhadap kegiatan siswa. Yang selanjutnya yaitu siswa merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan, apa yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Yang selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama, jenis asesmen meliputi A. penilaian sikap, non-tes atau penilaian kerja,
Yang B, penilaian keterampilan, non-tes atau observasi. Yang C, penilaian pengetahuan, tes tertulis. Yang kedua, bentuk asesmen meliputi A, sikap, rubrik peserta presentasi kelompok. Yang B, keterampilan, lembar kerja eksperimen. Yang C, pengetahuan, lembar soal pilihan ganda dan isian. Selanjutnya yaitu refleksi pendidik. Yang pertama, apa peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran? Yang kedua, berapa persen peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran? Yang ketiga, apakah kesulitan yang peserta didik alami sehingga mencapai tujuan pembelajaran? Yang keempat, apa yang dilakukan guru kepada peserta didik yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran? Yang selanjutnya yaitu lampiran, meliputi yang pertama, bahan ajar, yang kedua, media pembelajaran, yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang keempat, asesmen. Asesmen meliputi A, penilaian sikap, dimensi profil pelajar Pancasila, B, penilaian pengetahuan, dan C, penilaian keterampilan. Baik, materi yang saya sampaikan sendiri, pengayaan dan remedial. 1. Pengayaan. Peserta didik yang telah mencapai kompetensi diberikan kegiatan pengayaan berupa pendalaman materi melalui pengamatan tambahan terhadap peristiwa perubahan wujud benda di sekitar, seperti proses mencampainya es batu dan menguapnya air. Peserta didik juga dapat diminta membuat laporan sederhana atau gambar yang menunjukkan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, remedial. Peserta didik yang belum mencapai kompetensi diberikan bimbingan ulang dengan menjelaskan yang lebih sederhana serta menggunakan media konkret seperti air, lilin, atau es untuk memperkuat pemahaman tentang wujud dan perubahan wujud benda. Guru memberikan latihan tambahan dan pendampingan dalam mengerjakan tugas hingga peserta didik memahami konsep dengan benar. Selanjutnya, glosarium. Glosarium, benda padat. Benda yang memiliki bentuk dan volume tetap, contohnya batu, kayu, dan besi. Benda cair, benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya menyesuaikan wadahnya, contohnya air, minyak, dan susu. Benda gas, benda yang tidak memiliki bentuk dan volume tetap, contohnya udara dan uap air. Mencair, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu. Membeku, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat karena kehilangan panas. Menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pemanasan. Mengembun, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pendinginan. Menyublim, perubahan wujud benda dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Mengkristal, perubahan wujud benda dari gas langsung menjadi padat. Percobaan, kegiatan untuk membuktikan suatu konsep atau teori melalui pengamatan dan praktik. Daftar pustaka. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, Panduan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP. Jakarta, Kemendikbud. Kedua, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Jakarta, Kemendibusdrik. Yang ketiga ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023, Panduan Implementasi Refleksi Guru dalam Kurikulum Merdeka, Jakarta, BSKAP, Kemendibusdrik. Dan yang terakhir ada Zubaida Siti tahun 2016, Keterampilan abad 2020 abad 21, Keterampilan Belajar dan Inovasi, Malang, Universitas Malang Press. Lalu kelebihan. 1. Materi disusun sistematis dan sesuai fase atau kelas. 2. Bahasa sederhana dan mudah dipahami siswa SD. 3. Memuat tujuan, indikator, langkah, kegiatan lengkap. Yang keempat, memuat pendekatan discovery learning yang aktif. Yang kelima, ada lembar observasi dan instrumen asesmen. Yang keenam, ada pengayaan remedial yang cukup jelas. Dan yang terakhir, ada glosarium dan daftar pustaka sehingga lebih ilmiah. Yang terakhir, ada glosarium dan daftar pustaka sehingga lebih ilmiah. Kekurangannya yaitu 1.
belum dilengkapi gambar atau ilustrasi yang menarik untuk siswa. 2. Belum ada contoh lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, tidak menyertakan rubrik penilaian yang detail. Dan yang keempat, sintak verification dan generalization masih mirip. Dua-duanya menyimpulkan. Dan yang terakhir adalah pengayaan dan remedial masih sederhana dan masih dapat ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.